Halo, selamat malam. Jelang berakhirnya kekuasaan pada 2024 nanti, Presiden Joko Widodo tampak sibuk menyiapkan suksesi. Para relawan pun siap menyambut momentum pergantian kekuasaan. Musyawarah rakyat digelar relawan meski tanpa kewenangan mencalonkan. Pencalonan pada Pilpres nanti sebetulnya menjadi otoritas partai politik. Beberapa nama pun diotak-atik mulai dari hasil survei hingga nama-nama yang muncul di publik. Panggung citra pun dimainkan demi memunculkan kesan kedekatan. Presiden Jokowi dianggap memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah politik 2024 ke depan. Teka-teki Capres 2024 pilihan Jokowi akan kami bahas dalam 1,5 jam ke depan bersama saya, Rifana Pratiwi, dalam Political Show. Lawannya Pak Jokowi. Jangan kita lihat dulu pernah apa. Dulu kita banyak perbedaan. Dulu kita banyak perbedaan, tapi satu, untuk merah putih kita harus jadi satu. Setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Ya, beliau pengen olahraga. Udah, beliau cuma lihat-lihat cacing. Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo kepada nama calon presiden yang akan menjadi penerusnya hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Meski sempat memberikan gestur dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, nyatanya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menunjukkan kedekatan. Bahkan tidak segan Prabowo yang juga menjadi anak buah Jokowi di kabinet melontarkan puja-puji kepada Jokowi. Salah satu yang saya respect beliau berhasil menyusun suatu tim yang hebat-hebat. Jadi waktu saya masuk kabinet, Pak Luhut saksi saya. Dan beberapa menteri. Waktu saya masuk kabinet, saya lihat ruangan itu. Hari-hari pertama saya masuk kabinet, saya cerita, Bang, seandainya saya kemarin jadi presiden, mukanya hampir sama kabinet saya ini. Namun seolah tidak ingin kalah, Ganjar Pranowo justru menunjukkan kedekatan dengan mendampingi Jokowi yang sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya, termasuk dengan cucunya Jan Etes Sri Narendra di kota Surakarta hari Minggu lalu. Mengamati kedekatan Jokowi dengan Ganjar, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut kedekatan Jokowi dengan Ganjar tak terlepas dari dukungan majunya Pres saat di acara Rakernas Projo pada Mei lalu. Kepada Detikcom, Adi menyatakan semua orang tahu Jokowi dan Ganjar cukup dekat. Meski dibantah, Jokowi sempat dikaitkan dengan dukungannya ke Ganjar saat acara Projo beberapa waktu lalu. Urusan politik, ojo kesususe. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Namun Ketua Umum Projo Budi Aristiadi belakangan mengendorse nama Prabowo sebagai calon presiden yang paling pasti pada Pilpres 2024 mendatang. Kepada Detikcom, Budi Ari mengungkapkan alasan selain karena Partai Gerindra memiliki modal kursi di DPR yang jauh lebih mudah untuk mencalonkan diri, Prabowo dianggap loyal dan punya komitmen yang serius untuk melanjutkan program-program Jokowi, terutama proyek Ibu Kota Negara. Yang menarik, endorsement itu dilontarkan Budi Ari jelang musyawarah rakyat yang menjadi instrumen para relawan Jokowi untuk menjaring nama calon presiden. Agenda musrah yang seolah-olah didukung penuh oleh Jokowi untuk menjaring nama capres itu pun dikritisi politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Menurut Effendi, musrah menjadi gelaran yang tidak perlu dan hanya akan mengeksklusifkan diri Joko Widodo.
masih ada waktu. Beliau nggak perlu lah bermusra-musra, itu nggak perlu, mengeksklusifkan diri nggak perlu. Biarkan dia, PDI aja membiarkan dia milik bersama. Masa musra mau klaim miliknya mereka? Come on. PDI Perjuangan sendiri masih membuka diri terhadap nama-nama calon yang berkembang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut beberapa nama kader yang potensial termasuk nama Ganjar Pranowo. Di PDI ini kan banyak tokoh-tokoh yang berkaliber di tingkat nasional ya. Tadi disebut misalnya ada Mbak Puan, beliau sebagai Ketua DPR RI, kemudian ada Bu Risma, ada kemudian Pak Ganjar, ada Pak Anas. Bila melihat hasil survei Poltreking kepada 1.220 responden pada Mei 2022, menunjukkan basis pemilih Joko Widodo Maruf Amin pada 2019 yang terbesar adalah ke Ganjar Pranowo dengan 45,4%. Yang kedua Anies Baswedan dengan 15,1% dan Prabowo dengan 11,6%. Dengan basis dukungan pemilih Jokowi terbesar ke Ganjar itu bisa menjadi modal untuk mendapatkan restu Jokowi meski belum mendapatkan restu PDI Perjuangan. Sementara Prabowo Subianto yang hanya didukung sebagian kecil pemilih Jokowi pada 2019 bisa lebih percaya diri sebagai ketua umum partai yang memiliki 78 kursi di DPR atau 13,57% dari 20% syarat mendaftarkan calon presiden. Lantas, kepada siapakah teka-teki restu Jokowi akan berlabuh? Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana sinyal dukungan Presiden Joko Widodo kepada sejumlah nama calon presiden yang akan menjadi penerusnya di 2024. Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Mas Hanta, langsung saja ada beberapa survei. Salah satunya adalah milik Poltreking Indonesia yang dirilis pada bulan Mei 2022. Menarik sekali. Tadi saya sudah lihat beberapa, tapi mungkin Mas Hanta bisa analisis di sini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo versinya survei Poltreking Indonesia. Bisa dijelaskan kira-kira Mas, seperti apa? Ya, tingkat kepuasan terhadap Presiden sekarang di posisi 62,sekian% sebenarnya. Ini gabungan antara yang ini di bidang ini mungkin ya. Slide-nya mungkin tepatnya ada 62,8%. Nah, angka ini penting karena selain untuk stabilitas pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin, ini juga terkait dengan stabilitas untuk menjalankan agenda ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Ini juga penting bagi Pak Jokowi untuk menentukan, tanda petik ya, arah dukungan politik ke depan. Jadi semakin tinggi rumusnya tingkat kepuasan publik, maka semakin kokoh dan kuatlah posisi Pak Jokowi kalau kemudian potensi sebagai kingmaker nanti menuju 2024. Dan itu akan mempengaruhi arah dukungan. Memang kalau angkanya di survei awal-awal tahun, di survei kami Poltreking Indonesia itu cukup tinggi, sangat tinggi, bahkan di angka 70-an persen. Hampir 70%. Nah, lalu sempat turun di bulan Mei itu di angka 62,8% persisnya, gabungan antara sangat puas dan cukup puas. Jadi tingkat kepuasan di angka 62,8%. Mungkin ada survei terbaru, mungkin ada stabilitas atau ada kenaikan sedikit. Nah, angka ini lagi-lagi tentu dipantau. Dipantau adalah akan menentukan kalau bacaan saya apakah Pak Jokowi akan lebih terbuka dukungannya atau tidak. Kalau ternyata tingkat kepuasan ini ternyata tidak begitu tinggi, maka saya kira Pak Jokowi sebagai potensi kingmaker akan memilih lebih baik di belakang layar, tidak terlalu kentara dukungannya, tapi kalau tinggi itu akan lebih, tanda petik, lebih terbuka. Dan itu lebih berpengaruh besar kepada calon-calon kandidat-kandidat capres yang akan tanda petik didukung oleh Pak Jokowi ke depan itu. Jadi semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi menjadi modal kuat Presiden Jokowi untuk bisa menentukan penerusnya begitu ya, karena bisa terdistribusikan suaranya. Tapi di sini yang tidak puas ada 22,6%, ini berarti peluang untuk calon yang tidak diusung oleh Pak Jokowi begitu ya Mas Hanta ya? Meskipun tidak bisa sepenuhnya ya, mungkin slide tepatnya itu di angka 62,2%. Ini mungkin di bidang ya, salah satu bidang ini, bidang ekonomi kalau tidak salah, memang agak di bawah. Tapi secara umumnya kepada Presiden di atas 60. Angka yang tidak terlalu sangat tinggi, tapi juga tidak begitu rendah. Angka 60 itu relatif middle lah, di angka menengah relatif stabil karena ada penurunan. Dan angka itu saya kira juga
menjadi modal bagi tadi Pak Jokowi untuk selain tadi stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk memberikan dukungan. Dan kita tidak bisa membaca lalu kemudian yang dukungannya puas kepada pemerintahan itu otomatis akan mendukung capres serta-merta. Tetapi ada kemungkinan, tendensi, potensi, modal untuk memberikan mengarahkan dukungan. Pendukung Pak Jokowi yang lebih tepat ini nanti dikaitkan dengan peta dukungan di 2019 yang lalu. Nanti kita lihat. Pak Jokowi. Oke. Ya. Tapi ini saya mau tanya, yang 22,6% yang tidak puas, apakah kemudian ini peluang bagi tokoh yang akan maju di 2024 cara yang bacanya, tidak didukung? ini justru lebih besar potensinya di luar. Yang di luar yang tidak puas itu relatif akan mencari calon-calon di luar yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi dua-dua kalau kita membedah, ada yang mungkin suksesornya Pak Jokowi, kalau biasanya tagline-nya melanjutkan pembangunan, agenda, visi misi, program Pak Jokowi, itu ada kelompok yang tingkat kepuasan di angka 62 sekian persen tadi. Sementara yang tidak puas itu cenderung menginginkan perubahan. Jadi calon-calon yang secara tersirat maupun tersurat tidak didukung oleh Presiden Jokowi, itu cenderung adalah orang tidak puas mencari yang biasanya tagline-nya ingin perubahan, sesuatu yang baru, pergantian kepemimpinan dan seterusnya. Dan ini lebih tepat lagi kalau Pak Jokowi incumbent, maju lagi di Pilpres. Nah, karena ini Pak Jokowi bukan calon presiden lagi, maka ini bisa dikapitalisasi, yang puas dengan kinerja bisa dikapitalisasi untuk mengarahkan dukungan kepada yang beliau dukung, pun sebaliknya yang tidak puas kepada yang berseberangan atau yang tidak didukung secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi. Oke, siapa kira-kira tokoh-tokoh yang berpeluang mendapatkan 62,8% ini ya? Modalnya Pak Jokowi kita lihat di slide yang kedua, elektabilitas calon presiden ini yang paling 3 teratas ya. Silakan Mas Hanta, kira-kira. Ya, ini survei kami Poltreking Indonesia di bulan Mei ya, pertengahan 2022, Mei 2022, dan Poltreking sedang melakukan survei juga, sudah selesai, sedang proses pengolahan data di bulan Agustus ya. Mungkin bocorannya tidak begitu terlalu signifikan, pergeserannya, stabilitas atau bahkan bisa dibaca stagnan sebenarnya. Angkanya seperti ini. Nah, 3 besar itu dari sisi elektabilitas masih Ganjar Pranowo, tapi kenaikan Ganjar juga tidak terlalu signifikan ya, seperti Pak Jokowi menjelang 2014 itu kan ada trennya cukup tinggi pada saat itu, termasuk Pak Prabowo. Nah, sekarang ini di angka ini. Di Pak Prabowo juga dia yang kedua itu stabil di angka 26,8%. Sangat tipis, ini ketemu di margin of error. Survei ini margin of error-nya 2 sekian persen ya, tidak sampai 3%. Sementara kalau kita cara membacanya, Ganjar itu diminuskan 2%, Pak Prabowo dipluskan 2%, kan ketemu. Hanya 28% artinya di dalam margin of error. angkanya. Sangat tipis sekali, bahkan kalau kita membuat simulasi 2 pasangan, Ganjar dengan Prabowo itu sama persis gitu. Kemudian dengan Anies mungkin unggul sedikit dia 2 orang ini dibanding Anies Baswedan. Nah, dari 3 nama ini saya ingin baca itu, mungkin ada slide selanjutnya. Slide berikutnya ini kita lihat apakah 3 tokoh ini bisa mendapatkan limpahan suara dari di dalam Pak survei, Jokowi. kita cross step pemilih Jokowi di 2019 yang lalu itu cenderung kemana? Pemilih Jokowi tertinggi ke Ganjar Pranowo. 45,4%. Nah, itu yang menyebabkan pemilih Ganjar Pranowo dukungan elektabilitas paling tinggi karena penyumbang utamanya ada pemilih Jokowi 2019. Karena dalam persepsi publik di antara berbagai nama, tentu banyak ya, ada nama Mbak Puan, ada nama Erick Thohir, ada nama Ridwan Kamil dan lain sebagainya, tapi yang paling kuat tendensi arahnya itu ke Ganjar Pranowo. Sementara pemilih Pak Prabowo itu kalau kita perhatikan itu ke Pak Prabowo pasti mayoritas ya, separuh pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu tetap stabil, tetap setia kepada Prabowo, tapi dia mulai terbelah kita lihat kepada Anies Baswedan. Seperempat pemilih Prabowo, sekitar 25% itu ke Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan basis-basis dukungan kuat Prabowo itu terbelah, terpecah kepada Prabowo dan Anies. Sementara pemilih Jokowi, misalnya kita bedah dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian besar Pulau Kalimantan, itu ke Ganjar Pranowo. Solid itu, ya, itu sama dengan basis Jokowi di 2019. Sementara basis Prabowo 2019, sebagian besar Sumatera, DKI, Banten dan Jawa Barat sekarang terbelah. Selain ke Prabowo juga terbagi ke Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan kenapa pemilih Pak Jokowi lebih cenderung ke Ganjar Pranowo. Karena Ganjar diuntungkan selain faktor tadi ya, menguasai unggul sementara di 2 Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ganjar adalah dianggap representasi yang didukung, dikirim Little Jokowi lah dalam paling tanda tidak putih. begitu, betul. Tapi dengan modalnya Pak Jokowi 62,8% tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya Pak Jokowi, limpahan suaranya ini kalau kita kembali ke slide nomor 2, kita bisa kembali ke slide nomor 2.
limpahan modalnya Pak Jokowi ini, Ya. 62,8%. Ini akan terdistribusinya seperti apa kepada tiga calon ini, Mas Kalau Hanta? dilihat terdistribusi, tapi tidak merata. Tidak Memang merata. lebih banyak kepada Ganjar Pranowo, Oke. kepada Ganjar, dan yang lain baru ke Prabowo dan Anies relatif hampir sama ya kalau kita perhatikan. Nah ini lagi-lagi saya mengatakan Ganjar diuntungkan itu tadi karena dianggap didukung sementara ya dalam persepsi publik. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi mendukung Ganjar karena tidak pernah secara terbuka, meskipun dengan kode-kode politik Iya. mungkin nanti ada Mas Budi Ari bisa ditanyakan. Tetapi paling tidak Mas Ganjar dan Pak Prabowo ada dua orang calon presiden, kandidat presiden dalam rekaman survei yang paling tidak dianggap dekat dengan Pak Jokowi, dua orang ini. Artinya Ya, dari tiga nama ini. 62,8% itu akan terdistribusi mayoritas lebih Ke banyak Ganjar, pertama. ke Mas Ganjar. Ya. Kira-kira berapa persen itu, Mas? Kalau kita perhatikan dari angka 30 itu sudah separuhnya, sudah Oke. separuh yang puas sudah ke Ganjar Pranowo. Kalau sementara meskipun tidak otomatis Ya. ya semuanya. Nah yang kedua semakin kuat ke sini juga Pak Prabowo sebagai pembantu Pak Jokowi sebagai menteri semakin lengket dekat. Ya. Nah kita bisa melihat itu satu kepada Ganjar, kedua kepada Prabowo. Atau saya menggunakan kalimat lain, Anies adalah yang paling kecil atau paling nomor Tapi- 3 yang tapi arah Mas Anies dukungannya ke mendapatkan- Anies Baswedan. Tapi Mas Anies mendapatkan limpahan suara dari modalnya Pak Jokowi tadi. Tetap dapat ini, meskipun tidak tapi diasosiasikan. signifikan. Tadi dekat. ada angka, tidak Oke. begitu tinggi, tetapi yang tidak puas pada kinerja Pak Jokowi Ya. itu relatif lebih banyak kepada Anies juga gitu. Jadi ada terdistribusi ya ke beberapa titik-titik yang kita analisa tadi dari berbagai data tadi. Jadi dari beberapa nama ini kalau kita perhatikan pemilih Pak Prabowo kan itu paling sedikit ke Ganjar Pranowo. Iya, paling sedikit ke Ganjar Sebaliknya Pranowo. pemilih Jokowi itu dengan Pak Prabowo dan Pak Anies itu sama, imbang lah di margin of error. Ini malah lebih 12 banyak ke Pak Anies ke ya Pak Anies, dibandingin betul, betul. ke Pak Prabowo. Betul. Meskipun belakangan ini Pak Prabowo sering ditenteng dalam itu yang tanda saya kutip oleh Pak katakan Jokowi. belum Ada otomatis fenomena yang menarik. karena Ya. baru ya Iya. bentuk dukungan Pak kalau semakin terang ke depan kalau misalnya yang bertarung bagi dua atau tiga pasangan itu juga bergantung ya pesan politik yang dikirimkan oleh Pak Jokowi itu akan menentukan. Oke. Satu, kenapa Pak Jokowi penting variabelnya? Satu karena tadi approval rating soal tingkat kepuasan, semakin tinggi tingkat kepuasan Jokowi ini penting bagi capres yang akan maju. Yang kedua, Jokowi harus kita akui punya mesin. Meskipun beliau menyadari betul tidak bisa mengontrol PD Perjuangan, tapi punya mesin relawan. Relawan ini bisa menjadi daya tawar secara politik ke partai-partai. Dan yang ketiga, Presiden hingga Oktober 2024 beliau punya jejaring kekuasaan, punya otoritas politik. Nah, tiga hal ini kalau dikombinasikan saya kira bisa paling tidak mempengaruhi ya skema, mempengaruhi dinamika politik. Nah, itulah menyebabkan Pak Jokowi menjadi variabel penting paling tidak salah satu meskipun tidak penentu satu-satunya dalam dinamika Pilpres ke depan. Tapi lagi-lagi dari tiga orang ini Prabowo sama dengan Mbak Puan. Mbak Puan itu secara eksklusif punya tiket eksklusif PD Perjuangan. Satu, tidak berkoalisi bisa. Tetapi harus diakui elektabilitas beliau di middle, belum setinggi tiga orang. Sebaliknya Prabowo itu sudah punya separuh tiket. Tetapi juga punya modal elektabilitas. Beda dengan Ganjar Anies, dia punya modal elektabilitas Tapi tidak punya tiket. Nanti kita bisa akan dikatakan bahas. boarding passnya masih nol. Boarding passnya masih Iya, nol meskipun begitu. elektoralnya tinggi, meskipun Betul. dapat limpahan suara dari Pak Ya. Jokowi. Nanti kita Ya. akan bahas Baik. Nah. seberapa penting sebetulnya restunya Pak Jokowi, endorsementnya Pak Ya. Jokowi kepada Ya. tokoh-tokoh potensial yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita akan berbincang dengan para narasumber yang nanti akan hadir di studio bersama dengan Mas Hanta juga. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Presiden Joko Widodo belakangan menunjukkan kedekatannya dengan sejumlah tokoh potensial Pilpres 2024. Kedekatan ini dimaknai bentuk endorse atau dukungan kepada tokoh yang akan maju kontestasi Pilpres 2024. Apakah Jokowi tengah mempersiapkan penggantinya? Kepada siapa restu kepala negara akan diberikan pada Capres 2024? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah ada di sini. Saya perkenalkan satu-satu. Selamat malam Ketua DPP Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Mas Bambang Wuryanto. Terima kasih. Ini pertama kalinya sejarah tercetak Anda mau datang ke studio. Terima kasih Mas Bambang. Ada Sekjen DPP Partai Gerindra. Terima kasih. Mas Ahmad Muzani. Terima kasih. Bajunya udah sama putih-putih. Mungkin habis ini mau koalisi di sini bisa ya. Kemudian ada Ketua Umum Projo Mas Budi Ari.
Selamat malam Mas Muni. Saya boleh manggil Mas Muni nggak? Boleh. Katanya boleh. hanya orang-orang tertentu aja yang boleh manggil Mas Muni, tapi karena kita dekat kita boleh panggil ya Mas. Boleh, Oke. boleh. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Ya. Selamat malam Mas Hanta. Malam, Nana. Oke, saya akan langsung tanya ke para narasumber karena hari ini topiknya adalah teka-teki Capres 2024 pilihan Jokowi. Saya ingin tanya langsung bukan ke PDI Perjuangan tapi ke Mas Muzani. Mas Muzani, dalam beberapa waktu belakangan ini Presiden Jokowi menunjukkan sinyal-sinyal kedekatan dengan Ketua Umum Anda, Pak Prabowo Subianto. Sinyal-sinyalnya nih yang pertama Pak Prabowo kemudian hadir dalam acara Zikir Kebangsaan, kemudian Pak Prabowo juga diminta untuk mewakili Presiden Jokowi dalam kejuaraan bulu tangkis Piala Presiden, kemudian Mas Muni dan juga teman-teman dari Relawan Projo memberikan puja-puji kepada Ketua Umum Anda. Ini sinyal endorsement nggak sih untuk Pak Prabowo menurut Gerindra dari Pak Jokowi? Ya saya kira kan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi cukup bagus sejak beliau menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, kemudian dan seterusnya sampai sekarang beliau menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf. Sehingga saya pikir kedekatan beliau sebenarnya secara pribadi adalah sesuatu yang kedekatan yang biasa. Tetapi kemudian ketika di dalam mendekati Pilpres seperti sekarang ini, kedekatan itu dimaknai sebagai sebuah endorsement. Dan bagi kami sangat bersyukur kedekatan itu baik karena bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah kepala pemerintahan yang juga mengendalikan atas semua kebijakan kementerian termasuk pertahanan, sehingga kedekatan seorang menteri dengan presidennya saya kira sesuatu yang baik. Pak Prabowo juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap Presiden Jokowi adalah upaya untuk memperkuat pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam kabinet sekarang ini. Kemudian itu adalah bagian dari upaya untuk mengefektifkan pemerintahan Jokowi yang sekarang ini memasuki tahun ketiga. Oke, jadi wajar saja kalau Menteri Pertahanan dekat dengan presidennya. Tidak bisa dimaknai bahwa ini bentuk endorsement begitu ya, malah bagus untuk kemajuan bangsa begitu ya Mas Muzani? Saya kira iya, karena bagaimanapun juga menteri adalah pembantu presiden, sehingga seorang menteri harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden, dan seorang presiden juga harus menunjukkan kedekatannya kepada menteri pembantu-pembantunya dalam hal memberikan support atas semua yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Oke, kabarnya sudah ada pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di hari Lebaran di Yogyakarta. Ada restu, ada dorongan yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Ya saya kira kalau itu terjadi, saya belum dengar. Kalau itu yang terjadi, saya kira sesuatu yang wajar-wajar saja karena Pak Jokowi sekarang adalah periode kedua. Kemudian Pak Prabowo memungkinkan juga untuk maju, memiliki partai, ketua umum partai yang insya Allah dalam 12-13 Agustus ini kita putuskan dalam Rapimnas untuk menjadi calon presiden dari Partai Gerindra, sehingga kalau kemudian Pak Jokowi bukan hanya merestui, tetapi saya kira sebagai seorang yang demokratis Pak Jokowi memahami bahwa memang begitulah seharusnya sebuah mekanisme kepemimpinan dalam sebuah negara demokrasi. Jadi ada dorongan nggak ini kalau politisi yang ditanya jawabannya muter-muter, jadi ada dorongan nggak nih waktu Lebaran di Jogja? Ini yang kita dengar katanya ada dorongan. Karena silakan Pak Prabowo maju aja. Karena saya tidak mendampingi, terus terang saya tidak mendengar. Oh jadi belum dapat infonya sampai ke Sekjen Gerindra ya? Oke. Sebelum saya ke Mas Bambang Wuryanto, saya ingin menyapa dulu teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai bentuk partisipasi publik. Setiap kita mengadakan diskusi di Political Show, kita akan melibatkan suara masyarakat, suara publik. Salah satunya yang hadir hari ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Nanti teman-teman mahasiswa boleh ikut menyatakan pendapat ataupun bertanya kepada para narasumber saya di studio malam hari ini. Saya langsung ke Mas Bambang Wuryanto. Mas Bambang, ini kalau menurut Mas Muzani wajar saja Menteri Pertahanan itu kemudian dekat dengan presidennya sebagai bentuk loyalitas. Mas Muzani nggak mau ngomong kalau ini bentuk endorsement. Tapi saya ingin tanya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kok berbeda sekali dengan arahan PDI Perjuangan, arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat Rakernas PDI Perjuangan. Ini Pak Jokowi malah semakin maju menunjukkan bahwa beliau memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh tertentu seperti melangkahi kewenangan Ketua Umum Anda, Mas Bambang? Begini loh, Mbak Rifana, kalau kita mencoba menebak cara pikir orang, maka pahamilah alam pikirnya. Ceklah asalnya, kultur apa yang menyemangati di dalamnya. Kalau Pak Jokowi ini adalah kultur orang Solo, orang Jawa,
Kemudian alam pikirnya sangat dipengaruhi oleh alam pikir harmonisasi. Bahwa beliau punya keinginan, pasti namanya manusia, masa nggak punya keinginan. Beliau punya keinginan, ya pasti. Apakah beliau kepingin berkuasa? Intinya bahwa dia ingin punya cita-cita yang belum selesai, ingin diselesaikan? Iyalah. Itu pasti. Ya tentu tebakan-tebakan seperti ini harus dilihat dari beliau punya alam pikir. Kalau soal endorsement Pak Jokowi, itu saya paham betul. Kalau toh beliau punya keinginan, hampir 100% beliau nanti akan berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum. Jadi kalau dikokok semakin jauh dengan Ketua Umum, itu kan persepsi dikau. Dulu juga begitu, ketika ada tabrakan tuh, orang dijauhkan tuh, kan dijauhkan Pak Jokowi sama Ibu kan berkali-kali. Tapi selalu ketemu dan mesti diskusi dan landai lagi. Jadi Mbak Rifana, apapun keinginan Pak Jokowi, sewaktu-waktu, one day nanti akan didiskusikan sama Ibu Ketua Umum. Jadi PDIP nggak merasa gerah ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, menenteng Pak Ganjar, menenteng Pak Prabowo kemana-mana, itu tidak membuat gerah? Karena ada beberapa politisi PD Perjuangan yang mengatakan bahwa Pak Presiden harusnya menggunakan ilmu tahu diri, ilmu ukur diri, karena konstitusi mengatakan yang berhak menentukan pasangan capres dan cawapres adalah partai politik, bukan Presiden Republik Indonesia. Itu sah-sah saja orang ngomong kayak begitu. Tapi bicara Pak Jokowi, bicara menebak, bicara melihat alam pikir seseorang, melihat tata nilai yang ada di dalamnya. Jadi kalau orang ngomong seperti itu, karena beliau nggak kenal Jokowi. Kalau Bambang Pacul kenal Pacul, kenal. Baik. Sering menebak keliru, ya sering, tetapi nggak banyak, kan gitu loh. Banyak benernya, banyak kelirunya. Kalau misalnya Pak Jokowi dekat nggak dengan Pak Prabowo, 100% dekat. Nyambung nggak perasaannya? Kalau nyambung itu begini nyambung, begini juga nyambung. Kalau Pak Prabowo di tingkat begini atau begini bos. Jadi nyambung sekali. Lebih nyambung sekali. mana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi dengan Mas Ganjar? Kalau itu ukurannya, kalau dengan Ganjar ini, itu susah disambung. Susah disambung. Disambung, perasaannya susah disambung. Kenapa Mas? Tanyakan kepada kita semua, apakah ada yang secara begini dekat sama beliau? Enggak. Ada karakter yang gampang nyambung, gampang nggak nyambung. Misalnya dengan Pak Benny Murdani kan susah nyambung. Orang mau takut dulu. Jadi susah nyambung antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, lebih nyambung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Anda ingin mengatakan begitu? Feeling saya begitu. Saya ingin tanya ke Mas Muni. Mas Muni, menurut Anda feelingnya Mas Bambang Wuryanto ini benar nggak bahwa kalau bisa saya tambahin, nyambungnya atau perlengketannya? Nih, tak kasih tambahan. Tambahannya gimana? One day pernah diskusi ngobrol sama kita. Ketika sebelum 2019 terjadi pertempuran, terjadi Pilpres, Pak Presiden pernah nanya sama saya, gimana kalau menurut pendapat sampean, itu saya wakilnya Pak Prabowo. Wah, saya bilang jempol. Jadi pada saat 2019 memang sudah dipertimbangkan ya, berpasangan dengan Pak Prabowo. Mungkin sekarang akan dipertimbangkan lagi sebagai suksesor. Kalau itu ke depan saya mau kita tanya. nggak tahu itu. Saya mau tanya ke kayak apa nggak tahu. Saya mau tanya ke Mas Muni. Mas Muni, Anda sepakat nggak bahwa perlengketannya ini kedekatannya lebih nyambung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi dengan Pak Ganjar? Gini, kalau sejarah politiknya Pak Jokowi memang sejarah politiknya sangat lekat dengan Pak Prabowo. Kita tahu bahwa selain Bu Mega di Pilkada 2012 di DKI kan yang juga keras untuk mendukung Pak Jokowi dalam kontestasi 2012 kan Pak Prabowo. Waktu cuma dua partai, PDI dan Gerindra di 2012. Jadi memang secara sejarah, apa yang dikatakan Mas Bambang, Pak Jokowi memang memiliki hubungan. Dan ketika setelah selesai Pilpres 2019 pun Pak Jokowi berdiskusi dengan kita, saya mau Pak Prabowo masuk. Ya sudah Pak, apapun yang beliau minta dikasih, termasuk Menhan. Gitu. Jadi ini kan juga nggak mungkin juga Pak Prabowo bisa mau menerima kalau nggak ada emosi. Begitu juga Pak Jokowi juga kalau nggak ada emosi yang lebih, nggak mungkin mau ngajak mantan kompetitornya. Jadi memang ada kesamaan, ada kedekatan, ada
Sebenarnya gini, ini visi, bahkan kita kalau mau agak jauh ya, ini agak ada ideologi yang sama lah di antara beliau-beliau Antara ini. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Begitu. Dalam melihat bangsa, melihat rakyat, memandang bagaimana bangsa ini mau digerakkan, dibawa kemana bangsa ini untuk maju, ada kesamaan-kesamaan yang fundamental menurut saya. Dan ini jangan coba diadu domba atau dipisahkan, karena sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini nggak ada sesuatu yang perlu dikotomikan. Oke, artinya relawan sepakat bahwa restunya Pak Jokowi ini untuk Pak Prabowo. Gini loh, kalau kami ini kan udahlah, apapun perintah Pak Jokowi kita ikut. Termasuk kalau misalnya Pak Jokowi memberikan restunya ke Pak Prabowo. Siapapun, siapapun yang direstui Pak Jokowi, yang di-endorse Pak Jokowi pasti kami dukung. Tapi sebelumnya di Rakernas Projo yang di Magelang, yang ada Pak Ganjar bukan Pak Prabowo. Nah, ini kalau memang kedekatannya, kelengketannya dengan Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo nggak diundang waktu itu? Waktu Rakernas di Magelang itu kan kita mengundang Mas Ganjar sebagai Gubernur DKI, nggak elok juga kan Gubernur kami Jateng. Gubernur Jawa Tengah. DKI Gubernur beda. Jawa Tengah. Kan kita nggak elok juga kalau bikin acara di satu tempat nggak mengundang penguasa wilayah. Jadi itu kebetulan ya? Bukan kebetulan juga, tapi paling tidak bahasa-bahasa politik atau penafsiran-penafsiran politik, spekulasi politik bisa muncul karena peristiwa itu. Tapi yang pasti Pak Jokowi sebagai presiden Pak Jokowi sebagai presiden ini kan harus dalam posisi yang netral, karena dia tidak boleh mendukung salah satu kandidat secara terbuka, karena kan ada etik, bukan peraturan, bukan undang-undang, etik. Secara etik memang. Presiden tidak boleh mengendorse salah satu kandidat, tetapi saya pikir arah kemana dukungan Pak Jokowi pasti akan kita ikut. Kita selalu yakin bahwa pilihan rakyat adalah pilihan Jokowi dan pilihan Jokowi adalah pilihan kita. Oke, Mas Hanta, saya ingin tanya bagaimana Anda menganalisis ini, yang dua udah sepakat banget, relawan juga udah sepakat, kayaknya nanti musyawarah relawan namanya cuma satu, Prabowo Subianto yang akan diusung ke Pak Jokowi begitu. Anda melihat ada dilema nggak sih sebetulnya Pak Jokowi ini pada saat awal mempertimbangkan Ganjar Pranowo, kemudian terbentur tiketnya PDI Perjuangan, kemudian alih second optionnya ya sudah Pak Prabowo Subianto saja yang sudah pasti punya tiket. Anda melihatnya begitu juga? Pak Jokowi tentu tadi ya punya preferensi, tapi di saat yang sama Pak Jokowi juga harus realistis, rasional. Jadi melihat peluang yang didukung itu harus betul menang, bukan pragmatis tapi rasional. Itu apa, mendukung orang tidak punya peluang menang. Di saat yang sama kita tahu Pak Joko Widodo itu tidak punya partai, bukan tidak punya partai dalam arti tidak berpartai, tapi bukan ketua umum partai, tidak punya kendali seperti ketua umum Ibu Mega, Pak Prabowo dan sebagainya. Sehingga sadar betul harus berlakukan komunikasi, terutama dengan Ibu Mega tadi itu, termasuk dengan Pak Prabowo. Nah, apa sih sebenarnya pertanyaan pentingnya, kepentingan Pak Jokowi mau dukung siapa, merestui siapa? Nah, saya kira tiga ya. Satu karena soal visi politik. Pasti yang dicari adalah pelanjutnya, siapapun presiden ke depan memiliki visi politik yang relatif sama untuk keberlanjutan program-program Pak Jokowi. Itu betul, saya setuju dengan Mas Bambang. Pastilah semua presiden menginginkan itu. Yang kedua adalah chemistry, politik chemistry-nya seperti apa. Tadi sudah dijawab, yang paling lengket, yang paling dekat ya memang Pak Prabowo dan Mas Ganjar lah, harus kita akui. Cuma tinggal akseptabilitas nih, partainya Pak, kalau saya baca tadi PDIP relatif lebih ke Pak Prabowo ini sementara ya ketimbang Mas Ganjar kalau kita lihat. Nah, ini PDIP yang mana dulu? Ini kan ya, PDIP di dalam lah, ada bukan, ini ya Mas ya? Paling nggak yang sekarang Mas Bambang tadi kan yang gini nih, simbol yang begini dengan Pak Prabowo cukup dekat gitu kira-kira. Nah, kita baca dan itu juga penting. Yang ketiga saya kira bagi Pak Jokowi ada soal politik sekuritas. Nah, jadi untuk pengamanan dalam makna luas ya, siapapun pengganti beliau, ya beliau nyaman dan seterusnya. Nah, dari poin-poin ini saya kira tadi kita di awal sudah juga menyatakan dari tiga nama utama berdasarkan data survei elektabilitas tinggi tadi, memang Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, saya mengatakan Anies Baswedan yang paling jauh, paling tidak dibandingkan dua orang ini. Nah, pertanyaannya di antara dua ini mana yang kira-kira yang paling bisa dikomunikasi dengan PDI Perjuangan? Karena tadi kan PDIP ini punya tiket eksklusif, satu tiket bisa tanpa koalisi. Kalau Pak Prabowo selain punya elektabilitas, beliau setengah tiket boarding pass-nya gitu. Nah, mana yang punya irisan paling kuat dengan Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi dan PDIP? Kalau punya irisan, misalnya kita munculkan nama Mbak Puan lah, mana yang paling bisa dipasangkan? Saya kira itu paling realistis nantinya ada kebersamaan kembali antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Dan itu peta ini, dinamika ini akan mempengaruhi peta politik di menjelang 2024 nanti. Oke, baik. Saya nanti akan nanya ke Mas Bambang mana yang bisa lebih diterima oleh internal PDI Perjuangan, Pak Prabowo atau Mas Ganjar, atau mungkin nama lain seperti Mbak Puan. Tapi kita jangan dijawab dulu Mas, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Ketua DPP Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Mas Bambang Wuryanto, Sekjen Partai Gerindra, Mas Ahmad Muzani, Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Saya mau ke Mas Bambang lagi. Mas Bambang, saya harus tanya ya, mana yang bisa lebih diterima oleh PDI Perjuangan, Pak Prabowo, Mas Ganjar, atau Puan Maharani? Yang pertama, Diko mesti paham. Di PDI Perjuangan, kalau urusannya capres, itu Ibu Ketua Umum. Jadi lebih diterima mana si A, si B, atau si C kepada Ketua Umum. Kalau di PDI ya Ibu Ketua Umum. Di antara orang-orang ini siapakah yang paling bisa diterima di PDI Perjuangan? Itu bahasanya adalah ABCD ini mana yang lebih bisa diterima Ibu Ketua Umum. Sesimpel itu. Kalau di antara tiga itu yang paling dekat ya pastinya putrinya Puan Maharani. Ya monggo, kalau itu Diko persepsi Diko, kan begitu. Ibu ya namanya ibu sama anak gimana cerita. Oke, tapi saya harus tanya juga selain kedekatan antara Bu Mega, karena kan tiketnya ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kan kemarin Pak Jokowi memberikan sinyal-sinyal yang sangat gamblang ya. Pada saat olahraga di Solo, tempat beliau memulai karir politiknya itu adalah di Solo bersama dengan anak dan juga istrinya. Di situ hadir Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir. Ini nggak mungkin kebetulan Mas Bambang, ini pasti kode keras. PDIP nggak melihat seperti itu ya? Bahasa Diko kode keras, itu kan bahasa Diko. Itu kan persepsi Diko, itu statement Diko. Bahwa kalau dalam konteks ini bahwa dia hanya punya harapan, kira-kira bagaimana? Oh, suatu waktu juga pernah akrab dengan Mas Erlangga Hartarto. Suatu waktu juga pernah dekat dengan Sandiaga, Caimin. Inilah gaya politik Solo. Jadi testing the water aja? Oh ya Allah, kalau soal testing the water jenengan yang ngartikan. Tetapi apapun yang diinginkan oleh Pak Jokowi, 100% beliau nanti akan bicara dengan Ibu Ketua Umum. Itu saya jamin. Oke, saya mau ke Mas Muzani dulu. Mas Muzani, itu tadi kalau menurut Mas Bambang, kalau kita biasanya manggilnya Mas Pacul. Makanya dari tadi saya susah nih makanya. Karena kita dekat, jadi kita manggilnya biasanya Mas Pacul. Tapi karena di sini kita harus manggilnya Mas Bambang. Menurut Mas Bambang, Pak Jokowi ya sah-sah saja, kadang-kadang bisa bersama dengan Pak Ganjar, kadang-kadang bisa bersama dengan Pak Erlangga, kadang-kadang bisa bersama dengan Pak Sandi, kadang-kadang bisa bersama dengan Ketua Umum Anda, lagi testing the water aja. Kadang-kadang dengan Mbak Puan juga. Gimana, Mas Muzani? Pak Jokowi itu kan presiden, beliau kepala pemerintahan, beliau memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan politik. Untuk menjaga suasana harmoni yang terus harus dijaga, karena keseimbangan politik, harmoni adalah syarat tentang bagaimana pemerintahan itu bisa konsentrasi, melayani rakyat, melakukan pembangunan. Saya kira beliau paham betul, mengerti betul tentang teori dan praktek itu. Kalau kemudian beliau melakukan pendekatan dengan orang yang berbeda-beda, jangan lantas kemudian kita GR, memberi tafsir sedang mengendos A, B, C, D atau enggak. Jadi Gerindra nggak GR? Ya bukan tidak GR, tapi ya kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang presiden supaya ada harmoni politik, ada keseimbangan dan ada suasana pemerintahan yang tenang. Supaya apa? Supaya jangan ada merasa yang dilebihkan, jangan ada yang merasa dikurangkan. Sebagai seorang kepala pemerintahan, beliau harus menjaga harmoni itu supaya para pembantu-pembantunya semuanya merasa diperhatikan oleh presiden. Sehingga dengan demikian ada konsentrasi, ada suasana yang full dalam melakukan pengabdian kepada pemerintahan di bawah kabinet Jokowi Ma'ruf. Kalau bicara soal harmoni, kelengketan, bisa nggak menggabungkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Banyak loh yang kemudian itu muncul aspirasi itu. Ya, sebagai sebuah aspirasi kan mungkin saja. Apa yang bisa dilarang dalam sebuah aspirasi politik. Tapi sekali lagi itu akhirnya akan ditentukan oleh bagaimana kekuatan partai-partai politik nanti di dalam mengusung calon presiden dan wakil presidennya. Mas Muni, mungkin tidak sih di benak relawan menggabungkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena di luar sana informasi yang beredar karena beliau berdua ini lengket sekali, chemistry-nya ada, digabungkan saja Prabowo dengan Jokowi. Relawan
Berpikir bisa nggak seperti Jokowi Prabowo itu kan gagasannya Kodori. bukan Jokowi Prabowo, tapi Prabowo Jokowi Nah, sekarang. begini, sama juga Prabowo Jokowi, teman-teman Gerindra juga maunya Prabowo Jokowi. Cuman kan begini, ini konstitusi kita. Teman-teman Gerindra maunya begitu, Mas Muzani? Bisa juga begitu. Karena juga, cuman maksud saya begini loh. Kan yang penting kan kepentingan negara kita ini. Bahwa apa yang disampaikan Pak Muzani tadi sangat tepat sekali. Ini kondisi kita sebagai bangsa, sebagai negara ini kan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di tengah guncangan, disrupsi ekonomi yang menyeret energi dan food sektor ya. Dan ini memang pertarungan kita sebagai negara ini memang nggak gampang, sehingga soliditas pemerintahan, kekompakan dalam satu visi yang sama ini harus kita lakukan. Dan apa yang disampaikan tadi bahwa ya Pak Presiden harus menjaga para menteri-menterinya, ini pemerintahan ini harus solid nih, karena tantangannya luar biasa di hari-hari sekarang ini. Dan mungkin kita juga nggak tahu sampai kapan ketidakpastian global ini bisa diminimalisir. Tapi yang pasti kesolidan pemerintah dan juga kekompakan, satu tujuan, itu harus dilakukan oleh pemerintah kita. Anda tadi belum jawab pertanyaan saya soal Prabowo Jokowi, tapi saya ingin tanya nanti dari musyawarah relawan, ini legitimasinya bagaimana? Ini katanya cuma inisiatifnya para relawan, tidak ada restunya Pak Jokowi. Bukan tidak ada restu. Ya masuk presiden restu nyuruh, kan jadi nggak enak dong. Jadi nggak ada dorongan juga? Begini loh, yang pasti ini kan bagian dari penerjemahan saran dan perintah Pak Presiden untuk kalau nanti 2004 tolong dengerin lagi suara rakyat, tolong gali lagi, tolong serap lagi aspirasi rakyat. Ketika kita diskusi, kami diskusi menemukan formulasi ya untuk mendengar suara rakyat, menyaring lagi, menggali lagi ya forum yang demokratis ya kita menyelenggarakan namanya musyawarah rakyat. Tapi ada restu dari Pak Jokowi atau enggak? Begini loh, sepengetahuan pasti. Orang itu diskusi kok. Begitu loh. Tapi kan kita nggak boleh bicara di publik ini perintah Pak Jokowi sebagai presiden, kan nggak elok juga. Tapi berkonsultasi dengan beliau ya? Gitu loh, apalagi menyangkut hal yang sangat sensitif. Kan tidak elok lah, maksud kita membicarakan soal Capres 2024 di tengah Pak Presiden yang masih menjabat. Itu kan. Tapi Pak Jokowi hadir nggak nanti di musrah? Tunggu aja kita lihat. Kalau udah dibocorin sekarang nggak seru dong. Nanti kalau udah mau H-1 H-1 baru diketahui ya. Jadi menurut Mas Muni, Presiden mengetahui, Presiden diajak berkonsultasi. Mas Hanta, Presiden menggunakan instrumen relawan ketimbang menggunakan partai politik. Menurut Anda, menurut analisis Anda, Presiden lebih percaya instrumen relawan daripada sistem di partai politik? Ya, pertama ya dalam konstitusi kita yang menentukan proses kandidasi jelas partai politik ya. Kalau partai politik tidak memberikan tiket atau boarding pass-nya ya tidak bisa siapapun lah mau elektabilitas setinggi apapun. Tetapi dalam konteks politik tentu seperti saya katakan Pak Jokowi sadar betul beliau tidak bisa mengontrol, karena bukan ketua umum tidak bisa mengontrol secara langsung partai politik. Tetapi juga tadi ada jalan 100% berkomunikasi dengan Bu Ketum PD Perjuangan Ibu Mega. Tetapi dalam konteks dinamika komunikasi politik tentu bisa menjadi posisi tawar. Selain nanti dalam konteks winning di election-nya memenangkan bisa jadi mesin berkolaborasi dengan partai politik. Tapi dalam konteks kandidasi sebelum election kandidasi itu partai politik relawan tidak bisa karena tidak bisa mengusung orang, tapi bisa menjadi daya tawar politik lah paling tidak dalam konteks itu. Nah, sehingga tadi saya ingin gini ya, Rifana, apakah mungkin Pak Jokowi akan terbuka mendukung si A, si B, si C? Nggak mungkin, siapapun presidennya. Selain tidak elok, itu saya kira keliru. Presiden pasti cerdas yang namanya presiden. Itu pasti ingin menjaga jarak yang sama kepada siapapun nanti akan menjadi calon presiden. Karena harus berhati-hati, termasuk dengan Anies Baswedan. Kalaupun orang persepsikan tidak sedekat dengan Pak Prabowo, dengan Mas Ganjar. Kalau ternyata Anies yang menang, nah gitu kira-kira. Jadi sehingga dengan siapapun capres, seorang presiden harus menjaga jarak relatif yang sama untuk ditunjukkan kepada publik bahwa juga ada variabel tadi soal tingkat kepuasan yang harus kita perhatikan. Saya sedikit ralat ya tadi yang dimuncul di layar itu tingkat kepuasan kepada Pak Wapres. Pak Wapres Maruf Amin 56%, tapi kepada Pak Jokowi lebih tinggi di atas 62,5% persisnya. Nah sekarang mungkin di lembaga lain ada yang lebih tinggi lagi. Jadi itu sangat mempengaruhi. Pak Jokowi juga melihat tingkat kepuasan publik. Ada variabel approval rating, ada variabel relawan, ada variabel tadi partai politik, dan yang menentukan kandidasi siapanya akan maju adalah partai politik. Dan presiden singkatnya adalah
all the president men. All the Itu yang president. paling diinginkan Semua orang capresnya. yang akan berkontestasi adalah Iya, orang-orang mau menang si A, orang-orang Pak mau menang si Jokowi. B, ya saya aman saja. Oke. Kalau saya berpikir sederhananya seperti itu. Oke, saya mau tanya ke Mas Bambang. Mas Bambang, seberapa signifikan sebetulnya peran relawan dalam menentukan kandidasi dalam kontestasi Pilpres 2024? Kalau tadi Mas Hanta mengatakan bahwa itu sebetulnya hanya alat tawar politiknya Pak Jokowi saja kepada partai-partai, terutama kepada ketua umum partai Anda. Kalau lebih diekstrimkan lagi, kalau relawannya bisa digerakkan banyak, 1 juta atau 2 juta berkumpul dalam satu tempat, mungkin bukan hanya alat tawar, tapi mendikte para partai, para ketua partai. Itu adalah membangun perception. Oke. Karena di dalam relawan, di dalam survei ini, perception itu rumusnya. Oke. Perception is much more important than reality. Selama ini relawan sekuat apa? Kalau kita mengaca pada Pilpres 2014 dan 2019, Ya, saya tidak boleh sekuat menghina. apa untuk pemenangan seorang calon presiden, pemenangannya Pak Jokowi di mata PDI Saya Perjuangan? tidak boleh menghina. Oke. Saya adalah orang partai. Saya adalah kader partai. Kalau kader partai itu taatnya adalah organisasi partai. Organisasi barisan. Kalau relawan akan mengatakan relawan hebat. Tapi kalau saya orang partai, saya akan mengatakan partai lebih hebat. Oke. Misalnya. Seperti itu biasa-biasa saja. Ini dinamika politik yang sedang hidup di dalam masyarakat transisi. Ya. Ketika partai belum siap penuh, muncul relawan-relawan. Kan begitu. Oke. Tapi kalau nanti partai udah siap penuh, ya mohon izin. Relawan pasti akan berada pada posisi Oke. barisan akan lebih kuat. Oke. Karena di dalam rumus manapun, individu yang sifatnya individu kerumunan dibanding barisan, itu kekuatannya 1/4. Oke. Apalagi kalau di persenjata itu 1/10. Oke. Itu teori militer Ya. gitu loh. Oke. Ya, Mas Muni silakan. Kalau kerumunan itu bedanya dengan barisan itu terlihat sekali gitu kalau menurut Mas Bambang. Silakan. Gini, demokrasi kita baru 24 tahun pasca reformasi kan. Jadi memang dalam demokrasi kita ini kan ada fase bertumbuh juga, Ya. bergerak bertumbuh. Jadi 24 tahun ini kan ada isu soal penguatan partai politik. Oke. Terus terang juga kita selalu bilang, selalu mengatakan dalam berbagai forum saya bilang ini tuh acara kita ini musyawarah rakyat ini sebenarnya harusnya partai politik yang buat, bukan kita. Relawan menjadi signifikan ya karena ada beberapa keterbatasan dari partai politik. Ini bagian dari otokritik dan otokritik partai politik. Tapi kita juga sadar, oh baru 24 tahun nih reformasi. Demokrasi kita belum sampai tahap kematangan tertentu. Penguatan institusional partai politik kan pasti. Tapi kita orang yang optimis bahwa pada waktunya nanti sama. Jangan dibandingin kayak di Amerika udah ratusan tahun, di Eropa udah ratusan tahun demokrasinya, partai politiknya, sirkulasinya sudah berlangsung berkali-kali. Kita baru 24 tahun loh. Partai politik sebagai organisasi yang betul-betul partai politik loh. Kita jangan pikir kayak Orde Baru itu. Semuanya ditunjuk gitu loh. Jadi partai politik dinamikanya ini kan baru bertumbuh 24 tahun. Oke. Tapi nggak ada niatan bahwa relawan ini akan menjadi partai ya nantinya ya. Kendaraan politiknya Pak Jokowi. Begini loh, partai politik itu adalah organisasi kepentingan paling tinggi secara sosial. Nggak ada orang bikin partai mau kalah, nggak ada orang bikin partai mau jadi oposisi. Oke. Partai itu harus menang dan berkuasa, dan itu sah. Karena rumus partai politik seperti itu gitu loh. Jadi jawabannya gimana? Mau Tetapi dibikin kami menjadi ini partai begini loh. politik nggak ini relawannya? Partai politik udah terlalu banyak apa? Oke, jadi nggak perlu bikin. Loh, selama ini kami merasa, saya selalu tanya ke teman-teman relawan, kalian mau bikin partai? Enggak, kami sudah tersalurkan aspirasi ke kami ke partai A, B, C. Kalau soal partai politik ya. Kalau soal begini loh, yang membedakan kami relawan Jokowi di 2014 ini, apa bedanya relawan Jokowi 2014 dengan relawan presiden sebelumnya di 2004? Karena sana fans club. Di sini adalah relawan Pak Jokowi 2014 itu adalah relawan yang punya agenda sosial. Ya. Jadi agak ada agenda kerakyatan yang muncul di sana. Gitu. Kita menginginkan lahirnya pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Itu di 2014. Jadi dan itu akan diulang nanti di 2024 dengan menyelenggarakan musyawarah kalau rakyat. 2024 ini saya selalu percaya bahwa orangnya beda, waktunya beda, pasti caranya beda. Oke, gitu. jadi tidak bisa menggunakan kendaraan relawan. Bukan. Kita nggak bisa pakai cara yang sama. Oke. Soal relawan itu menjadi signifikan atau tidak signifikan, itu tergantung dinamika yang terjadi di masyarakat. Gitu. Baik, Mas Bambang, kenapa kemudian partai tidak membuat musyawarah rakyat untuk menjaring suara rakyat dalam menentukan kandidasi Capres 2024? Itu tadi harapannya Mas Muni. Silakan. Itu ada-ada saja.
bahwa di dalam partai itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu berupa sebuah organisasi. Mekanisme organisasi itu clear. Itu mulai dari rapat di tingkat ranting, rapat di tingkat bawah, jenis-jenis rapat itu ada. Jadi kalau jenis rapat ada rakernas, ada rakerda, ke bawah rakercap. Nanti kongres dan seterusnya. Jadi kalau mau menentukan apa ya di kongres. Jadi tidak kumpul semuanya. Tadi maka saya bilang itu ada perbedaan relawan dengan organisasi partai itu. Organisasi partai itu disebutnya selah orde. Selah itu adalah barisan, jajaran, orde itu perintah. Itu barisan yang mendapat perintah. Yang merintahkan siapa? Putusan kongres. Direpresentasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dipimpin ketua umum. Jadi ini barisannya beda. Kalau relawan ini lebih kepada sebuah isu. Yang kemudian berkumpul bersama-sama. Bertemu pada satu isu. Itu relawan. Bergerak pada satu isu. Lah kalau partai politik ini ide. Jadi kalau isunya berganti nanti bisa juga bubar gitu atau relawannya ganti gitu. Ya tergantung. Baik. Itu ya kayak mohon izin ya Mas Muni. Itu kayak mirip-mirip dengan fan club. Fan club. Iya, kalau PDI ngomongnya fan club. Fan club maksudnya kalau anak-anak milenial itu club fans gitu. Jadi ada star yang diidolakan, bikin club fans gitu, bikin fans club saya sudah gitu. bilang apa bedanya 2004 dan 2014. 2004 nggak sefenomenal 2014 kerelawanannya karena terdistorsi, terdegradasi menjadi fans club. Kalau kami ini udah sadar sejak awal ini kami relawan yang memiliki agenda sosial. Agenda sosial politik dari awal bahwa pemimpin rakyat itu harus dilahirkan, begitu loh. Sehingga warna agenda kita ini kan agenda rakyat yang mau kita ini, ya apa yang mau kita wujudkan, bagaimana pemimpin rakyat mewujudkan agenda rakyat, begitu loh. Sehingga warna apa isunya programatiknya jadi lebih nyata gitu loh. Karena kita juga pengalaman begini loh. Contohnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu tahun 99 kuat sekali gerakan rakyat. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi, Pak jangan semuanya jadi masuk ke partai. Karena saya tahun 98, saya juga penggerak Posko Gotong Royong. Begitu semua masuk, sama juga. Begitu masuk semua ke dalam partai, jadinya terserap dalam logika partai. Karena kita demokrasi juga perlu ada civil society movement yang untuk menggerakkan. Jadi semuanya jangan masuk ke dalam partai, harus ada yang di luar partai. Partai politik itu punya tugas dan punya inner logic sendiri. Sementara civil societal movement ini punya logika sendiri, agenda, isu, begitu yang harus dikawal dan dijaga. Begitu. Saya nanti nanya ke Mas Muzani, buat Gerindra ada untungnya nggak sih ketika relawannya Pak Jokowi menyuarakan ketua umum Anda? Jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Political Show. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Mas Muzani. Tadi sebelum break saya udah tanya, menurut Partai Gerindra seberapa signifikan sebetulnya suara relawan menambah elektoral dukungan kepada ketua umum Anda? Ya saya kira apa yang dilakukan oleh relawan selama ini kami menganggap cukup berarti bagi penambahan suara baik di legislatif ataupun di pilpres. Karena relawan setidaknya memberi semangat bagi kerja partai politik dalam upaya memenangkan agenda-agenda partai politik, sehingga kami menganggap relawan itu adalah bagian yang penting dalam proses pemenangan satu demokrasi, baik di pilpres, di pilkada ataupun di dalam pemilu legislatif. Karena itu relawan itu penting bagi kami karena keberadaannya adalah sesuatu yang bisa mendorong bagaimana semangat teman-teman partai itu tetap on the track. Tapi relawannya Pak Jokowi untuk elektoralnya ketua umum Anda signifikan nggak angkanya? Belum. Perannya? Saya kira kemarin Pak Jokowi kan menang 2 kali, 2014, 2019. Kemenangan itu saya kira sebagian dari pandangan kami ditopang juga oleh relawan ya. Kalau kemudian dalam 2024 nanti pilihan relawan Pak Jokowi apapun, apakah Projo ataupun apapun namanya, kemudian mengalihkan dukungan kepada Pak Prabowo dalam Pilpres, buat kami
alangkah senangnya kami. Oke, jadi itu blessing in disguise, itu berkah buat Partai Gerindra, begitu ya, kalau misalnya relawan Pak Jokowi mendukung ataupun merekomendasikan nama ketua umum Anda dalam musrahnya nanti. Saya mau ke mahasiswa, sudah ada teman-teman mahasiswa yang dari tadi mengikuti perbincangan kita dan kemudian ingin menyatakan pendapatnya atau pertanyaannya, silahkan. Ini dari siapa? Disebutkan namanya. Baik, terima kasih Mbak Rifana. Ya, selamat malam Mbak Rifana dan juga Bapak-Bapak sekalian. Nama saya Navio Ramadhani Rata Pratama. Di sini selaku Kepala Biro Humas BEM UI 2022. Mungkin sedikit pendapat dan juga nanti pertanyaan dari kami adalah, kami melihat watak Bapak Presiden Jokowi yang ingin mempersiapkan penggantinya ini jauh dari watak-watak demokrasi dan malah mendekat pada watak feodalisme. Seharusnya di akhir kepengurusan, Pak Jokowi ini justru bisa lebih banyak mengevaluasi dan juga mempercepat program yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Maka pertanyaan yang muncul kemudian di benak kami adalah bagaimana bapak-bapak sekalian, para pembicara, memandang proses demokratisasi yang akan tercipta ke depannya. Dan apakah Pak Jokowi akan berfokus pada pemilu atau pada penuntasan program yang masih menumpuk. Sekian. Oke, terima kasih Navio. Pertanyaannya keren banget. Anak-anak milenial ini wataknya Pak Jokowi yang menyiapkan penerusnya ini seperti watak feodal begitu ya. Jauh dari watak yang harusnya dipertontonkan di negeri ini, watak demokrasi. Ada satu lagi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rifana dan Bapak-Bapak sekalian. Pada era pemerintahan Pak Jokowi ini, kami melihat ada tabiat yang tak pernah berubah, yaitu hadirnya kebijakan-kebijakan dan rancangan kebijakan yang tak populis. Dan rancangan tersebut seringkali mengancam HAM dan demokrasi. Sebut saja seperti RKUHP, Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, dan sebagainya. Apakah capres pilihan Pak Jokowi berarti calon presiden yang akan melanjutkan tabiat ini? Apa langkah konkret gitu? Bahwa capres selanjutnya mampu menebas semua hal buruk dan melupakan langkah-langkah anti demokrasi ini. Sekian. Oke, baik. Silakan Mas Bambang. Tadi yang pertanyaan pertama dulu, bagaimana kemudian pandangan Anda ketika Pak Jokowi mempertontonkan watak feodalisme ketimbang watak demokrasi dan berfokus pada menyiapkan penggantinya ketimbang fokus pada program-program kerjanya. Silakan. Yang terakhir itu membandingkan soal program kerja. Pak Jokowi tetap berada pada track program yang sudah dicanangkan. Ini tetap jalan. Program ini jalan. Pak Jokowi juga seperti biasa pada periode pertama maupun kedua ini, Pak Jokowi memantau langsung, turun ke lapangan. Kemarin baru saja dari Kalimantan Barat. Besok sudah jalan lagi ke Boyolali, memantau semua trek yang berada pada pembangunan strategisnya untuk rakyat. Itu masih di dalam sikap beliau, gaya beliau memimpin kepresidenan ini dari awal sampai akhir nggak berubah. Itu menunjukkan keterbian beliau kepada rakyat melalui program, tetapi kemudian di dalam perjalanannya beliau juga menginginkan seorang pengganti yang bisa meneruskan programnya, itu itu saya kira manusiawi. Itu bukan merusak demokrasi. Itu hal yang manusiawi bahwa setiap orang punya keinginan dan mewujudkan keinginannya. Itu bagian daripada seni di dalam sebuah perpolitikan. Baik. Silakan Mas Muni. Tadi jawabannya, tadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Pertanyaan yang pertama ya saya jawab ya. Reagan itu mempersiapkan Bush senior loh waktu pemilihan presiden Amerika, dan Bush senior menang. Biasa aja dalam demokrasi, misalnya kita mau contoh. Tapi di Indonesia nggak pernah terjadi. Itu begini, kan karena di Indonesia patahan sejarahnya banyak. Demokrasinya sudah di Eropa, di Amerika itu satu partai berkuasa, dia meneruskan mencari suksesor berikutnya, itu hal yang biasa. Kayak Bush senior dipersiapkan sama Ronald Reagan, itu biasa kan. Termasuk Clinton mempersiapkan, termasuk sekarang nih Obama mempersiapkan Joe Biden dan Kamala Harris. Biasa aja, bukan anti demokrasi. Itu organisasi, itu pekerja partai politik begitu. Bagaimana mempersiapkan kader-kadernya berjenjang dalam sirkulasi elit, begitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa supaya memahami apa yang bedanya demokrasi. Ini bukan anti demokrasi kalau menyiapkan, toh akhirnya ujungnya kan tetap dipilih rakyat.
Bukan dipilih oleh diri sendiri. Semua pemimpin presiden punya preferensi mendukung si A, si B. Cuma kan tetap saja berpulang lagi kepada pilihan dan kehendak rakyat. Itu kuncinya. Bahwa Pak Jokowi ini terus, tadi sudah sampaikan Pak Bambang, bahwa Pak Presiden ini serius menuntaskan kerja-kerjanya. Nggak ada presiden yang seserius ini mengerjakan janji-janji kampanyenya, kerja-kerjanya untuk bangsa dan negara ini dan program-program prioritasnya dan juga untuk rakyat, gitu loh. Tapi kalau preferensinya ditunjukkan ke publik ini kan yang kemudian mengundang pertanyaan begitu, melanggar secara etik gitu. Gini, politik ini kan karena persepsi publik. Pak Jokowi dekat ke sini, oh Pak Jokowi endorse A. Pak Jokowi kasih body ke sini, endorse B. Ini kan juga dinamika biasa dalam politik dari persepsi yang ditimbulkan karena pemberitaan di media. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita baru 24 tahun menghadapi demokrasi, jadi juga hati-hati dalam mendefinisikan ini satu demokratis atau enggak, begitu loh. Karena demokrasi yang kita perjuangkan 24 tahun lalu itu penuh perjuangan loh. Baik. Nggak gampang nih demokrasi ini, yang kita robohkan temboknya ini dari otoritarisme yang luar biasa. Jadi mendefinisikan sesuatu itu demokratis, tidak demokratis itu harus ibaratnya harus baca buku lebih dalam lagi lah gitu loh. Saya juga pernah seperti kalian muda. Tapi kita harus apresiasi dong apa yang ada di dalam pikirannya teman-teman mahasiswa. Cara pandangan ini, mahasiswa itu intinya itu harus jadi oposisi. Oposisi yang kritis. Waktu saya semuda kalian, pokoknya semua yang melakukan pemerintah salah. Judulnya begitu. Silakan. Terima kasih. Silakan Mas Muzani menanggapi tadi. Ya, kalau saya lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah upaya untuk memenuhi janji-janji kampanyenya. Tapi kemudian Pak Jokowi kan sekarang akhir periode, di periode kedua, sehingga Pak Jokowi juga ada keperluan bagaimana legasi-legasi yang sudah dibangun oleh beliau itu bisa terus dijalankan oleh presiden-presiden berikutnya. Saya kira dalam konteks itulah kemudian semua menteri didorong, disemangati untuk tetap bekerja dalam rel yang benar, dalam semangat yang pas, sesuai dengan garis kebijakannya beliau, dan itulah yang kemudian beliau mendekati atau dekat dengan semua komponen masyarakat, pemimpin partai politik dan tokoh-tokoh yang berpotensi maju. Dan saya lihat ini sesuatu yang baik karena pemilu masih akan berlangsung bulan Februari 2024 dan sekarang baru di bulan Agustus 2022. Proses-proses ini sekarang sudah dimulai, sehingga menurut saya ini yang baik. Pembicaraan calon presiden, pembicaraan koalisi ini jauh lebih dini, lebih awal daripada tahun 2014, 2019. Dan ini menurut saya sehat bagi demokrasi kita. Oke, Mas Hanta, meskipun menurut Mas Bambang, menurut Mas Muni, menurut Mas Muzani, ini sebenarnya wajar saja, manusiawi ketika Pak Jokowi ingin menyiapkan ataupun memberikan endorsement, tapi kan endorsement itu sebetulnya tidak harus ditunjukkan ke publik begitu ya, karena itu akan menimbulkan persepsi bahwa lapangan ini sudah digelar 2024, tapi pemain-pemainnya tampaknya sudah mendapatkan dukungan dari presiden. Ini kan akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dalam sistem demokrasi gitu. Mungkin dua hal ya, dengan posisi sebagai presiden, satu, presiden kan punya instrumen kekuasaan. Beliau punya otoritas yang tinggi. Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh kawan mahasiswa yang kemudian dimanfaatkan. Sepanjang itu tidak dimanfaatkan, berarti tidak melanggar konstitusi. Bagaimana menjaminnya tidak dimanfaatkan? Itu yang harus diantisipasi saya kira. Jadi tidak berlebihan juga kekhawatiran teman-teman mahasiswa. Karena presiden kalau dukungannya saya atau siapa, itu dukungan ke siapa dianggap biasa. Tapi dukungan seorang presiden itu kan panglima tertinggi semua instrumen kekuasaan di Republik ini. Nah itu yang dikhawatirkan. Kedua, dari sisi tadi seperti Rifana katakan, dalam persepsi publik soal elok tidak eloknya dan seterusnya, mengirim pesan dukungan. Apakah Pak Presidennya memberikan dukungan secara terbuka? Nah sepanjang misalnya itu preferensi, sah-sah saja. Semua presiden juga punya hak pilih kan, datang ke TPS juga. Jadi itu yang saya kira harus hati-hati, sepanjang presiden tidak memberikan dukungan secara terbuka, sepanjang kemudian tidak menggunakan instrumen kekuasaan yang sulit juga tadi seperti ini. Sulit, saya kira itu anggap ya sebagai warning lah yang disampaikan mahasiswa itu, mengingatkan sebelum terjadi. Saya kira positif saja untuk diantisipasi. Tapi di sisi yang lain kita tidak bisa mengatakan presiden juga seorang aktor politik. Dan pusaran dinamika kandidasi itu tidak bisa lepas dari para aktor-aktor politik yang beliau-beliau ini. Bisa jadi saat tadi ya, bukan hanya instrumen dinamika publik yang direkam melalui instrumen survei. Muncul nama tadi grafisnya ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies misalnya. Tapi yang kedua adalah aktor atau partai politik pemegang
boarding pass partai. Jadi Presiden ingin menjadi aktor politik juga. Mbak Puan, saya ingin masuk ke sana. Mbak Puan, misalnya kemudian Airlangga, partai-partai besar, Pak Prabowo sendiri gitu. Dan yang ketiga, ini kingmaker. Nah, di situ ada pusarannya itu ada tadi antara tiga itu nanti keluar kandidasi tadi. Suara publik melalui survei, kedua ada dinamika pemilik partai, tiket, dan ketiga adalah orang-orang punya link kekuasaan, patron politik kuat di Indonesia. Dan itu yang mungkin masuk Pak Jokowi, Pak JK bahkan tidak hanya Pak Jokowi bisa menggunakan berbagai macam Pak SBY juga dan sebagainya dengan jejaringnya. Jadi artinya Presiden ingin menjadi kingmaker begitu ya, sebagai aktor politik. Nah, usai jeda, Political Show akan kembali dengan penampilan dari Gianluigi Komisi.co. Kita akan saksikan bagaimana penampilannya untuk menurunkan tensi dialog kita yang cukup serius pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Political Show. Iya, selamat malam semuanya yang ada di studio, bapak-bapak semuanya, teman-teman mahasiswa yang ada di rumah masing-masing. Pasti di bawahnya pakai celana pendek kan ya? Nggak mungkin dong, rapi atas, bawahnya juga rapi, nggak mungkin. Perkenalkan nama gua Gian, dan di sini saya dari tadi bertekad nyari aman aja, nggak usah yang lucu-lucu biar para pejabat aja. Karena dari belakang saya merasa geli melihat PDIP, Gerindra duduk bareng. Waduh, 2019 berantem, 2024 kok akur. Emang lucu banget emang demokrasi kita, Pak. Saya jadi kebayang di belakang waktu Pak Prabowo masuk jadi menteri Pak Jokowi, itu grup kabinet, grup koalisi 2019 gimana isinya ya, Pak ya? Mungkin waktu pamit Pak Prabowo pamit gitu, thank you guys buat kerjasamanya, see you on top. Aduh, tapi dari tadi obrolannya berat-berat, sedangkan saya nggak mau yang berat-berat, kita yang mulai dengan ringan-ringan aja Pak, yang santai-santai, yang nggak usah mikir-mikir, yang gampang dicerna lah. Kita mulai topiknya dengan kasus dugaan korupsi Pak Harto ya. Nggak dong, itu berat. Kalau dugaan korupsi Pak Harto berat. Lagian saya nggak berani tampil di sini bawa Pak materi itu, walaupun saya pernah nulis materi tentang kasus dugaan korupsi Pak Harto. Saya tulis malam hari, saya tinggal tidur, pagi-pagi buku saya hilang, Pak. Diambil sama Petrus. Kebetulan bapak saya namanya Petrus, Pak. Iya. Bapak saya namanya Petrus, Pak. Enggak, aman. Bapak saya Petrus namanya. Aman. Tapi kalau kita bicara dengan topik Pak Jokowi mencari penerus, ini kan sebenarnya kalau kata teman-teman mahasiswa kan melanggar demokrasi. Saya jadi ingat ada film di Korea. Ini film bagus banget di Korea ini, menceritakan seorang CEO yang bagus banget menjabat selama 10 tahun. Dia ini setiap kali ada isu dia bisa meredamnya. Dan di akhir masa jabatannya dia melengsar, dia mempersiapkan 3 orang calon penerusnya. Mempersiapkan 3 orang. Yang pertama itu inisialnya PS, kalau di Korea Paksu ya. Terus ada ET itu namanya Ektiho. Ada GP juga itu namanya Gyu Park. Sama satu lagi seorang wanita namanya PM. Tadi mic saya dimatiin sama PM. Ya. Nah, ceritanya itu mereka mau meneruskan. Terus alasannya ditanya, kenapa alasannya harus mencari penerus? Alasannya ada 2. Yang pertama biar yang namanya kebijakan-kebijakan dan kebaikan-kebaikan CEO ini dapat diteruskan. Alasan yang kedua adalah menutupi kebobrokan. Karena CEO banyak musuhnya waktu menjabat. Dan ada juga yang bertanya, kenapa nggak anaknya dan mantunya aja? Kebetulan di film itu, CEO ini anaknya dan mantunya bekerja di situ juga. Jadi kepala cabang. Anaknya kepala cabang di Loso, nama daerah di Korea. Dan sedangkan menantunya itu kepala cabang di Danem. Ya, itu di daerah-daerah di Korea lah. Jangan dibalik, kalau dibalik jadi Solo dan Medan. Ya, ini kan Korea kan ya. Ditanya, kenapa bukan anak dan mantunya? Dijawab cuma satu simpel, takut oligarki. Nah. Tapi kalau dari kita melihat di film itu 3 para penerus ini, yang paling lucu itu Pak GP ya. Pak GP ini ada scene di mana Pak GP datang sidak ke sebuah gedung, tiba-tiba nendang tembok. Temboknya hancur. Dan dia telepon vendornya. Kenapa temboknya hancur saya tendang? Saya kalau jadi vendornya Pak, saya bakal jawab, ya karena Bapak tendang. Kalau Bapak tendang nggak mungkin hancur Pak. Dan kalau kita melihat juga,
Kalau lihat Pak Jokowi ini mencari penerus, saya menyarankan coba mencari penerusnya ini berdasarkan zodiak. Indonesia itu 17 Agustus zodiaknya Leo. Leo itu karakteristiknya keras walaupun gampang nangis. Ya seperti itulah rakyat Indonesia. Keras tapi gampang menangis karena pejabat. Dan kalau misalnya dilihat cari penerus, cobalah cari penerus jangan dari kalangan pejabat aja. Menurut saya dari kalangan artis juga cocok. Banyak yang cocok jadi penerusnya Pak Jokowi. Salah satunya mungkin Baim Wong dan Raffi Ahmad. Karena mereka pasti bisa mensejahterakan rakyat. Dan ekonomi Indonesia pasti tumbuh dengan programnya mensejahterakan rakyat dengan program giveaway. Dan Baim Wong dan Raffi Ahmad punya skill pejabat. Karena mereka suka ngeprank. Bukankah itu skill para pejabat kita? Dan kalau mereka menjadi pejabat, saya juga menyarankan Menteri Agamanya itu anak broken home. Kebetulan saya anak broken home, saya setuju kalau misalnya Menteri Agamanya anak broken home. Karena bagi kami anak broken home, menggabungkan dua orang tua yang udah nggak akur itu gampang, apalagi agama ya. Jadi pasti toleransi banget kalau anak broken home. Dan saya juga punya anak, udah mulai punya anak sekarang. Dan saya belajar dari para pejabat, saya mengajarkan anak saya itu, saya tidak mau bohong ke anak saya demi kebaikan anak saya. Tahu kan kalau misalnya ada suka orang tua, kalau di mall-mall, ibu-ibu ngomong ke anaknya, ih anak mama cantik, ih anak mama ganteng. Pas kita lihat nggak cantik-cantik banget. Itu biasa kan ada di benak kita gitu kan. Karena di akhir-akhir ini, di era-era menuju 2024, ada satu kebohongan orang tua yang paling nggak masuk akal. Menurut saya paling nggak masuk akal dan paling sedih saya melihatnya, kasihan anaknya. Ada yang tahu di rumah kebohongan orang tua? Dukung anaknya jadi capres padahal anaknya nggak mampu. Saya Gian, terima kasih. Wah. Terima kasih sekali. Itu tadi bapak-bapak di sini semuanya ketawa. Nggak tahu saya ketawa kesindir, ada emang lucu begitu ya. Menurunkan tensi perbincangan kita yang dari tadi udah serius. Itu tadi penampilan dari Gian Luigi, Komisi.co. Dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mas Bambang Wuryanto, Ketua DPP Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Mas Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, kemudian Mas Budi Ari, Ketua Umum Projo, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih sekali atas perbincangannya dan semoga nanti kita akan berbincang-bincang lagi karena pemilu 2024-nya masih panjang. Jadi kontestasinya akan semakin menghangat, konstelasi politiknya juga akan semakin menghangat. Dan sesaat lagi kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Political Show. Terima kasih. Hiruk pikuk relawan menyambut pentas demokrasi 5 tahunan mewarnai suksesi pemerintahan. Relawan sibuk mengendorse, menggelar deklarasi dukungan di sana sini demi dilirik publik dan juga partai politik. Menjadi fenomena baru yang terjadi di masa Presiden Republik Indonesia ke-7 tampil bersama relawan. Mengapa Presiden Jokowi terlihat sangat aktif, cawe-cawe dalam urusan suksesi ini? Jokowi seharusnya berfokus saja menyelesaikan pekerjaan di masa jabatan yang tersisa sekitar 2,5 tahun ke depan. Karena Jokowi masih milik kita, Presiden Indonesia. Demikian Political Show malam ini. Sampai bertemu kembali. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.